Rekaman nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kita semua supaya bisa berkumpul hadir di event atau di haflah mubarakah ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya sampai pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak emang gak ada ibunya ya. Ustadz yang saya hormati, di malam ini sebagaimana kita agendakan begitu, kita akan ngebahas program kerja yang kita tawarkan dari kemarin dan mudah-mudahan malam ini bisa final, dan sebenarnya sih draftnya sudah saya serahkan ke pengawas begitu ya. Tapi ya karena belum ada respon juga, belum ada tanggapan juga, ya kita bahas saja begitu. Karena mungkin yang mendesak itu sebenarnya kalau secara program kerja ya yang kita buat mulai dari yang 4 tahun ini dulu. Kita mulai dari yang 4 tahun karena anggaplah ini adalah rencana strategis kita selama 4 tahun ke depan. Di awalnya sama ya visi misi dari etama template gitu. Jadi kita lewati aja. Atau mau diganti? Kayaknya sama ya saja. Bagus, semua sama kan ya? Visi misi itu sudah ada apa ya. juknisnya kan? Tinggal mindahin dari ADRT kan? Betul. Kemudian nah ini di strategi aja mungkin mulai dari sini ya. Jadi strategi ini terus terang saya juga ATM dari MGMP lain gitu, tapi ya selama relevan ya kenapa tidak, dan beliau pun mengizinkan begitu kan. Paling nanti kalau ada kekeliruan atau redaksional yang keliru silakan dibetulkan dulu lagi gitu ya. Jadi kita akan ada 4 fase karena kita 4 tahun gitu, 2022, 2023, 2024 begitu ya. Seperti itu. Ini sampai 2025 ternyata ini mah. Nanti kita lihat dulu lah. Karena kita mungkin pas 2024 itu setahun lagi akan ganti kepengurusan. Jadi sebenarnya memang sampai 2025 awal mungkin ya kalau kita hitung secara ini. Oke, di fase pertama memang kita tidak akan langsung apa namanya sustain atau istilahnya establish lah gitu sebagai sebuah organisasi, karena kita adalah pelopor tentunya untuk yang provinsi. Jadi wayahna atau wajar aja kalau misalnya lengkah halu gitu ya, masih banyak meraba-raba gimana gitu ya. Nah, di fase pertama kita akan lebih penguatan administrasi organisasi. Jadi apa yang kita solidkan di atas seperti sekarang misalnya mencoba membangun, karena bahasa Arab ini terus terang kalau mungkin pelajaran lain saya lihat sih memang sudah solid sejak awal ya, misalnya biologi, geografi, ekonomi itu sudah dari awal, meskipun beberapa ketuanya juga pernah curhat ke saya sebenarnya ya yang jalan gitu-gitu aja sebenarnya gitu ya, tidak terlalu semuanya masif, enggak juga gitu. Kemudian yang pertama kita akan coba usahakan nanti di tahun pertama itu ya lebih ke administrasi organisasi gitu. Jadi kita buat ada ART, kita buat pelengkapan organisasi dari provinsi seperti ini contohnya, nanti diturunkan ke bawah. Kemudian yang bagian B, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini lebih ke pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif bagi guru tahap pertama. Nah nanti kita ada jabarannya di bawah ya. Nah nanti baru masuk ke fase kedua tahun depan, katakanlah tahun depan itu lebih ke penguatan sumber daya. Bentar, baterainya habis. Ya, lebih ke SDM begitu. Kemudian juga PKB dan yang bagian B di fase pertama tahap kedua. Kemudian perbaikan berkelanjutan atas kekurangan yang terjadi. Jadi evaluasi sifatnya karena sudah kita coba di tahun pertama. Nah, kemudian fase ketiga baru kita lebih ekspansif gitu, lebih keluar ya. Penguatan jejaring kegiatan organisasi, lebih mematangkan gitu untuk networkingnya. Kemudian juga untuk sisi internalnya kita menguatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian publikasi ilmiah dan seterusnya yang tahap ketiga. Kemudian juga evaluasi terhadap fase kedua. Nah yang keempat itu lebih kepada penguatan mutu kegiatan organisasi. Jadi hasil evaluasi dari 3 tahun, nanti di tahun keempat menjelang kita berakhir, itu lebih kepada bagaimana memberikan arahan buat kepengurusan berikutnya tentang kegiatan MGMP. Dan tentunya kita sudah banyak hal yang bisa dilakukan dalam 4 tahun ke depan, ya, insya Allah gitu. Ini gambaran umumnya. Nah ini untuk lebih ke schedulingnya seperti ini dan lebih spesifik misalnya ya.
Untuk administrasi, organisasi dan kelembagaan ada ADART. Saya kira ini ada beberapa yang sudah kita lakukan ya sebenarnya gitu. Jadi misalnya di 2021 menyusun ADART ini kan udah ya. Tinggal dibaca lagi kalau Ya. ini udah selesai. Menyusun Renstra ini kan udah dibuat sekarang gitu. Kemudian menyusun program kerja tahunan sudah ada yang ini nih, yang sebelah ini. Nah ini udah ada juga. Membuat desain logo ya kalau yang kemarin disepakati ya udah itu aja kan sudah. Stempel. Nah tadi ada usulan di koordinator Jawa Barat tuh stempel itu boleh sama dengan logo, boleh berbeda. Nah, nanti mungkin dirumuskan oleh para ustadz dan ustazah nanti apakah stempelnya mau sama dengan logo atau misalnya mau berbeda, silakan. Kemudian SK, mengajukan SK ke pengurusan. Sebenarnya sih ini kan bukan bagian kita ya. Kita cuma memberikan kelengkapan organisasi, kemudian ada surat pengantar. Nanti kita buatkan untuk surat pengantarnya. Rapat kerja seperti ini mungkin termasuk rapat kerja nggak Pak? Masuk ya. Kemudian rapat koordinasi, rapat triwulanan, membuat media sosial udah semua selesai. Alhamdulillah udah. Kemudian, nah ini kalau mungkin yang ke-11 ini koordinasi dengan Kasih GTK ya kita akan lakukan. Sebenarnya sih dengan ngobrol dengan Pak pengawas, kemudian disambungkan nanti kalau ada acara event itu ya di sini juga kita bisa masuk ya. Nah ini tadi saya minta ke Pak Ustadz Ade dan siapa yang ada di bagian pengembangan organisasi, mohon dibuatkan job description kepengurusan. Sesuaikan saja dengan umumnya seperti apa atau boleh ATM dari MGMP lain begitu. Kalaupun susah nyarinya nanti saya carikan. Gampang lah. Kemudian MGMP Bahasa Arab Talk Show. Nah ini mungkin Pak Agus yang kita agendakan ini yang paling dekat ya dengan kita agendanya, apakah bentuknya talk show seperti ini atau misalnya tadi lebih ke di bawah ini kan lebih ke keorganisasian ya. Menyusun SOP. Jadi di tahun pertama memang kerjaannya sangat berat, banyak sekali begitu. Ya. Kalau ini pengembangan entrepreneurship, anggaplah ini sebuah cita-cita saja begitu ya. Kalau di ekonomi namanya koperasi syariah, kita mah enggak. Namanya bukan koperasi lah, enggak terlalu jauh. Yang penting kita bisa, intinya ini sasarannya, bisa menghimpun sumber pendanaan bagi operasional kegiatan MGMP Bahasa Arab Provinsi, serta apa nih, belum selesai nih kayaknya. Capek saja deh. Contohnya ya untuk website kan udah dapat tuh pendanaannya. Udah dapat minimal itu untuk website, untuk sosial media sudah dapat lah. Dari awal udah kita punya gitu. Membuat profil lengkap, nah ini bagian sekretaris mungkin atau bagian organisasi juga. Seterusnya ya, kartu anggota mungkin itu bisa dipertimbangkan nanti seperti apa. Nah, pendampingan peserta Olimpiade Bahasa Arab kalau ada, karena kalau nggak salah sih di Kemenag belum ada ya, Iskandar ya. Yang ada itu yang dari Diknas kan kalau nggak salah. Ya, ada di Dinas. Di kita mungkin bisa jadi pionir gitu, misalnya Bahasa Arab bikin Olimpiade, di Jawa Barat bikin Olimpiade Bahasa Arab misalnya gitu. Itu Ya, ya setuju, Mang. Setuju. pesertanya ya dari kabupaten itu tadi gitu. Dan kabupaten nanti bikin lagi di MGM kabupaten Olimpiadenya gitu. Jadi berjenjang. Nah, kalau kita sudah menjadi katakanlah pionir bikin Olimpiade atau sejenis KSM-nya gitulah karena di KSM tidak ada karena bukan sains mungkin bahasa itu. Nanti mungkin misalnya kita adakan ketika bulan bahasa atau misalnya ketika bulan Desember karena itu adalah World Arabic Day misalnya, Hari Bahasa Arab Internasional, kita buat event Olimpiade Bahasa Arab, debat Bahasa Arab atau apa di levelnya provinsi, dan itu nanti kita turunkan ke sampai bawah gitu ya tingkat. Kalau sudah kita buat dari atas, di bawah kan pasti nyusul gitu, pasti mereka bikin lagi gitu. Karena apa? Karena ada jenjangnya. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia belum ada misalnya, maka kita akan dapat bonus dari Zoom biasa email pertama. Ini emailnya pakai MGMP loh. Saya pakai MGMP akunnya. Nanti kalau memang dirasa penting kita berbayar aja Zoom-nya ya. Ini anggap aja ini dari awal kita gratisan dulu. Nah, ini PKB diskusi bulanan. Nah, ini mungkin nanti masuknya sebenarnya Pak Agus yang disarankan oleh Pak pengawas itu masuknya ke sini ya. Misalnya diskusi bulanan tentang pemesanan pembelajaran, penyusunan perangkat. Sebenarnya ini intinya gitu ya. Lebih ke bagaimana sih ini nomornya juga harus saya betulkan berarti nanti ya. 19 nih kayaknya harusnya. Sambil ngedit ini. Kemudian kata-kata yang seperti ini nanti saya edit lah. Atau nanti Bapak Ibu juga boleh cerita halaman berapa, nanti saya bantu edit gitu.
mungkin sudah dibaca tadi ya sebagiannya. Ini saya kira kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Mungkin Pak Agus punya pengalaman atau Pak Ustadz Denny pengalaman di MGMP Kabupaten. Cuman ini levelnya di provinsi aja gitu. Sebenarnya kegiatannya gitu-gitu aja, cuman levelnya kita lebih ke provinsi dan lebihnya sifatnya membina guru inti gitu. Jadi nanti kalau yang sifatnya ini ya dibawa aja bikinnya. Kemudian publikasi ilmiah, ini semacam apa, bikin ini ya, karya tulis, jurnal, dan seterusnya begitu. Ada Bu Elin masuk. Terima kasih Bu. Ya, ada Pak Rasna juga. Ya, Semua baru udah mulai banyak pulang sekarang. Alhamdulillah ada Pak Ustadz Wawan kayaknya nih. Namanya Alifa dah, tapi saya tahu wajahnya. Oke, kemudian juga menerbitkan jurnal. Nah, ini mungkin di sini masuknya ya. Jadi jurnal MGMP bahasa Arab khusus misalnya. Ini kan langkah ke depan, ini tahun kedua sampai keempat, belum sekarang dah gitu. Karena itu butuh effort lumayan. Nah, kalau website ini udah ya, Pak Razna, udah kan kita bikin website sudah gitu. Oh, betul. Alhamdulillah udah lah. Nah, itu gambaran untuk program kerja atau rencana strategis yang 4 tahunan. Nah, dari sini kita jabarkan ke yang ini, yang tahun sekarang gitu ya. Nah, yang tahun sekarang mah ya ini aja. Dan ini sudah ada schedule tanggalnya, mungkin boleh dikoreksi kalau memang perlu dikoreksi begitu. Jadi dari saya pengantarnya itu saja karena mungkin materinya bisa dibaca di WA tadi ya, seperti itu. Dan kalau misalnya ada masukan atau misalnya ada yang perlu diperbaharui atau ini cukup tapi kita tinggal praktek, berarti kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu tentang wacana untuk mengadakan webinar terkait penyusunan soal yang berbasis host atau apa sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Maka saya serahkan sekarang ke Pak Agus, Pak Bendahara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah udah banyak kan. Oh, ada Pak Karma juga, Ustaz Karma. Terima kasih, Bu Elin. Ini mah per bidang ada wakilnya nggak nih? Ada ya, Pak Ustaz Di absen dulu, coba di absen dulu sama Pak Ketua. Oke, saya ada Pak Sekretaris izin, ada rapat TKM, Pak Kamil, Pak Agus Surahyudin, alhamdulillah udah ada. Dari perencanaan pelaksanaan ada Pak Ustadz Karma. Organisasi, Pak Den itu organisasi sana, Pak Den? Betul ya? Bagian organisasi Pak Denny. Pak Rofi juga ya? Ya, saya pengembangan organisasi. Oke, ada berarti. Kemudian dari KNP, kenaikan pangkat, ada Pak Iskandar. KNP itu namanya penghudui. Karir dan profesinya. Oke. Ada Pak Ustadz Iskandar dan Bu Elin. Karir dan profesi. Ya. Oke, ada Bu Elin sama Pak Ustadz Iskandar. Dari perencanaan pelaksanaan ada Ustadz Karma. Dan dari Humas ada Ustadz Razna. Oh, dari perencanaan ada Pak Ustadz Wawan juga ya, Ustadz. Betul kan? Ya, ya. Udah ada, sip. Wawan ya. Kita mah gak perlu banyak, yang penting efektif. Silakan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Ketua dan rekan-rekan pengurus MGMP Provinsi yang saya hormati, berkenaan dengan persiapan kita dalam pelaksanaan UM, ini hanya sekadar sharing aja. Bagaimana kita cara menyusun dan mengorektikan soal untuk rekan-rekan. Ini berdasarkan pengalaman kami, walaupun belum terlaksana ya Pak Jiwan ya. Kami ini baru merencana, tadinya menunggu dulu dari provinsi, kegiatan dari provinsi, kalau mau ada webinar tentang penyusunan soal HOT. Nah, tapi sampai hari ini ternyata Pak Ketua belum ada apa-apa, saya belum ada keputusan mau seperti apa. Betul. Nah, kalau kami di Ciamis itu akan mempersiapkan untuk pelaksanaan UM penyusunannya. Mereka akan dikumpulkan. Kalaupun tidak berkumpul, mungkin kami akan melaksanakan Zoom.
kemudian nanti dilengkapi dari kisi-kisi yang ada itu, karena kisi-kisi yang dari pusat itu kan baru kisi-kisi materi, belum kisi-kisi soal. Jadi kami nanti akan melengkapi kisi-kisi itu dengan adanya bentuk soal, kemudian nomor soal. Kemudian kami pun akan menyeleksi mana materi-materi yang diajarkan oleh kami di sekolah-sekolah. Kemudian berikutnya langkah kami adalah akan membagi tugas untuk penyusunan soal-soal itu kepada rekan-rekan kami di Kabupaten Ciamis, ke guru-guru. Nah, sehingga taruhlah misalkan KI 1 di kelas 10 nanti oleh sekolah ini dengan sekolah ini, sekolah A dengan sekolah B, kemudian KI 2 dengan sekolah C dengan sekolah D, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti mereka akan dikumpulkan soal-soal itu, dijadikanlah bank soal untuk kami. Setelah terdapat bank soal, baru kami sebarkan ke sekolah-sekolah, dan soal yang akan diambil dipersilahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi kalaupun soal yang kita butuhkan itu misalkan hanya 40 atau 50, kita bikin mungkin lebih dari 100, karena perbedaan orangnya beda-beda, dan soalnya pun beda-beda. Sehingga nanti antara sekolah A dengan sekolah B, kami di Kabupaten Ciamis mungkin akan berbeda soalnya, walaupun penyusunannya adalah hasil karya bareng-bareng. Itu yang dinamakan mungkin sharing di MGMP. Dan rencananya tadinya kami akan laksanakan itu pada hari Rabu, tapi kenyataan ada sekolah lain yang tidak bisa hadir yang akan memberikan materi juga, di mana kebetulan kami di sekolah di Ciamis banyak yang rotasi. Nungan. Jadi wayah nakudo ayah dimendeng segala macam gitu. Jadi kegiatan jadi terganggu juga lah kita. Nah, itu mungkin diantaranya. Jadi kalaupun misalkan sekarang provinsi mau menggunakan mau seperti apa, tadinya kami mengharapkan adanya pengarahan atau adanya webinar tentang bagaimana cara penyusunan soal yang hot gitu. Itu mungkin dalam untuk penyusunan soal hot kami yang akan laksanakan. Kemudian ini ada sedikit pengajuan untuk program. Saya sudah ngontek teman juga ini ketua jurusan di Bahasa Arab di IAIN Bandung. Saya mintakan untuk minta bantuannya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh MGMP. Baik mau bersifatnya MOU atau mau bentuknya seperti apa, kata saya. Dan mereka siap, insya Allah. Tinggal mungkin kata mereka, kata ketua jurusan itu, Pak Haji di mana sekarang? Saya tinggalnya di Ciamis, Pak. Biar nanti saya mintakan pengurus yang lain yang ada di Bandung untuk menindaklanjuti. Oh iya, kontak-kontak aja saya nanti, katanya. Jadi IAIN pengurus untuk jurusan pendidikan jurusan agama, jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, ya siap untuk membantu kegiatan-kegiatan kita. Tinggal ditindaklanjuti aja nantinya. Alhamdulillah. Itu saja mungkin dulu sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Ustadz Agus, Pak Bendara kita. Jadi usulannya sangat produktif dan menarik. Jadi yang pertama, gini, saya juga mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya terkait acara itu, terkait acara yang akan kita gagas, sebenarnya sih di akhir Februari ini begitu ya. Tapi karena kemarin ketika kita ngobrol gitu, dan ternyata belum jelas juga dari provinsi siap tidaknya, karena saya tuh pernah japrian Pak sama Pak Pengawas gitu, sama Pak Didin, dia bilang tangganya dulu ditentuin kapan maunya gitu kan, jadi nyerahinnya kita lagi. Nah kemudian secara inisiatif pribadi saya kontak kepala BDK, karena saya juga kaget ternyata kepala BDK itu sama-sama ofisial Fahmil juga waktu itu, yang kebetulan orang Cianjur. Saya nggak tahu kan, maklum saya nggak update. Nah saya kontak, Pak boleh nggak saya minta pemateri tentang bahasa Arab begitu. Kemudian beliau mengajukan satu nama, ini Mang, ini aja namanya gitu. Terus saya bilang ini bisa nggak Pak ngejelasin tentang evaluasi atau tentang yang kita butuhkan, misalnya tentang penyusunan soal hot, tentang begitu. Karena ketika beliau mengajukan nama, saya langsung Google di BDK-nya,
profilnya sebagai apa? Ternyata profilnya itu sebagai penyuluh, bukan sebagai khusus Widya Iswara bidang pendidikan bahasa Arab. Takutnya nanti kan kalau asal Widya Iswara nggak match juga, betul nggak, Ustadz Haji Wawan? Jadi saya inginnya yang tepat. Nah, terus beliau bilang, karena gini Pak Amsi, karena yang Widya Iswara khusus bahasa Arab itu sudah pensiun, gitu. Kemudian saya tanya balik, Bu Ai bukan Pak, gitu. Ustaz Ai bukan. Oh ya, kok kamu tahu gitu? Kak Amsi tahu ya? Karena saya waktu itu diklat sama beliau gitu. Dan beliau mengatakan segera pensiun. Dan setelah itu belum ada lagi. Nah, jadi sebenarnya mungkin BDK itu akhirnya juga pas nawarin orang, kayaknya emang ini saya pikir-pikir lagi deh. Jadi akhirnya nggak jadi juga nawarin pemateri itu. Nah makanya sebenarnya tadi ketika ada Pak Ustadz Agus menyarankan dan beliau pun akhirnya si kepala BDK ini menyarankan, Mang kalau Pak Amsi punya kenalan dari UIN Jakarta, UIN Bandung itu aja ditarik. Permasalahannya adalah tadi juga apakah mereka juga paham tentang evaluasi gitu. Jadi karena kan yang akan kita spesifikkan sekarang itu adalah bidang evaluasi. Jadi misalnya gini lah, kalau misalnya di UIN Bandung siapa sih yang spesialisasinya di situ? Di UIN Jakarta siapa sih yang spesialisasinya di situ gitu. Nah, kalau di UIN Bandung mungkin Pak Agus tadi punya referensi dan juga Pak Kamil juga kan S2-nya kalau tidak salah di UIN Bandung dan masih hangat baru lulus istilahnya, jadi mungkin bisa bantu juga untuk menyediakan pemateri. Nah, tapi mungkin menurut saya sih yang paling kita bisa lakukan adalah kalau Pak Agus sudah siap, Pak Ustadz Haji Wawan sudah biasa membuat soal dengan berbagai kisi-kisinya, kenapa tidak pematerinya bukan dari kita juga? Karena toh kan gini Pak Agus, sekarang Pak Agus ini levelnya sudah provinsi loh, artinya Pak Agus jadi pemateri juga nggak masalah gitu. Atau misalnya Pak Haji Wawan jadi pemateri, Pak Ustadz Dayani jadi pemateri juga nggak masalah karena kita udah levelnya di provinsi. Jadi kita bisa membina yang di kabupaten itu udah hak kita gitu. Kenapa ya? Kenapa yang lain tidak mengajukan sebagai pengurus maksudnya kan gitu, simpelnya gitulah. Jadi kalau sekarang kita misalnya belum bisa menghadirkan dari BDK karena memang bukan kita tidak pernah mencari tapi takutnya tidak cocok. Kalau misalnya webinar yang sifatnya workshop atau praktis yang datang adalah seseorang yang cuman bisa cerita yang sifatnya normatif kan, kalau bagi saya sih nggak efektif gitu. Karena kita butuh ini sekarang itu sesuatu yang praktis, ada to-do list-nya yang dilakukan itu apa, kemudian jadi sebuah produknya seperti apa. Jadi ini lebih ke workshop kan sebenarnya gitu. Saya kemarin juga ikut misalnya pelatihan jurnal, membuat jurnal. Menurut saya sih masih teoretis gitu. Karena jurnal itu kan harus benar-benar bicara sistematika gitu, bukan lagi bicara kenapa harus bikin jurnal gitu. Kalau memang ingin jadi pelatihan jurnal. Nah, jadi kita benar-benar akan mengadakan pelatihan itu yang setelah beres itu guru-guru jadi bikin soal gitu. Nah, itu yang akhirnya kita juga masih melihat pematerinya. Maka kemarin saya sering kan ngobrol di grup, siapa yang suka bikin soal yang lengkap dari mulai kisi-kisi sampai produknya. Jadi seakan satu contoh, kemudian itu paparkan di tingkat provinsi. Itu sudah jadi pertama, itu sudah melakukan program kerja kita. Yang kedua, itu juga sudah memberikan kebermanfaatan bagi kabupaten yang ada di bawah provinsi Jawa Barat. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi Pak Agus, Pak Jawan kalau sudah ada dibawa si itunya, bukan hanya di Ciamis gitu, tapi ini Jawa Barat gitu. Kemarin juga dari Bogor, Pak Ustadz Rosid juga suka bikin soal misalnya. Nah, kalau misalnya di antara bapak-bapak ini ada yang sudah biasa bikin soal dan setiap tahun menjadi langganan, kenapa tidak itu dirangkum menjadi bank soal kita buat dari Provinsi Jawa Barat sebagai acuan. Jadi kalau istilahnya karena apa? Karena terus terang ini mungkin tantangan kita juga. Kenapa sih saya tidak terlalu banyak cerita kalau di koordinator Jawa Barat? Karena dari awal kan sudah diomongin, ya bahasa Arab mau waka diberi naon kan gitu maksudnya. Jadi betul nggak bagus. Sering baca kan. Jadi artinya apa? Kita emang harus swadaya gitu. Maka kalaupun pemateri pun susah, ini banyak misalnya, aduh kita nggak bisa ngisi nih ada acara, ya udah kita aja yang ngisinya gitu. Paling tambah satu akademisi kalau ada yang mau. Tadi mungkin relasi dari Pak Agus tadi dari UIN Bandung kita ambil sebagai salah satu pemateri gitu. Tapi yang ngisinya tetap Pak Agus, Pak Jiwawan atau siapa. Itu usul dari saya dan itu akan lebih mudah dilakukan. Bisa minggu ini juga gitu. Kalau bisa ya minggu ini juga bisa. Gitu. Nah, atau misalnya awal Maret, tapi kan UM-nya Maretnya. Iya, Maret. Ya. Nah, atau gini ini solusi dari saya ya. Kalau memang susah akhirnya kita bikin webinar khusus ini, ya udah aja kita bikin produk. Produknya itu yang di-share. Gitu.
Itu jauh lebih simpel. Artinya gini, kita bikin workshopnya internal, workshopnya pengurus yang suka bikin soal membuat satu workshop, kemudian diacarakanlah namanya webinar, tapi webinar internal gitu. Nah nanti misalnya hasil produknya itu di-share aja ke semua kabupaten, itu lebih efektif juga kalau menurut saya sih. Tapi kalau ingin ada webinar ya mungkin ya tadi kita harus siap kalau misalnya pematerinya nggak ada, kita yang tampil semua gitu. Misalnya gini lah, keynote speakernya misalnya ada kasih GTK, kalau berhalangan pengawas si Ustadz Dadan tuh kita panggil. Ustadz Dadan Rahadian gitu kan, udah itu jadi pemateri gitu kan. Kemudian sambutan katakanlah saya 2 orang tuh. Terus pembuatan kisi-kisi atau misalnya yang ininya Ustadz Agus misalnya. Kemudian pembuatan soalnya Ustadz Wawan, selesai itu 4 pemateri selesai. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang ada yang bisa gini ya, kalau ada pembicara yang mudah dihubungi kemudian dia siap sharing dan kebetulan kompetensinya di bidang itu, ya kita ambil juga. Itu mungkin dari saya. Mungkin dari yang lain silakan ada usul. Ya sebentar ya. Enggak, Bu Elin? Ya, Bu. Enggak, ini mah barangkali kalau di BDK Jawa Barat tidak ada, saya juga sambil bertanya, dulu itu di BDK Jawa Barat itu kan mutasi ke pusat ya, Pak Suhri Nasution. Apakah sudah pensiun atau belum? Dulu itu beliau concern di bidang strategi pembelajaran dan evaluasi kalau tidak salah gitu. Ini mah hanya sedikit referensi saja, barangkali beliau masih pensiun gitu. Betul, siap Bu. Pak apa namanya, Pak Suhri ya? Suhri Nasution. Suhri Nasution. Oke. Ini mungkin pertanyaan dari saya. Ketika kita mengontak Pak Suhri, apakah Pak Suhri pertama ya sudah pensiun atau tidak? Itu satu. Yang kedua, apakah beliau up to date dengan kondisi yang sekarang? Nah itu. Atau misalnya paling mudahnya sih, mungkin ada kenalan nggak siapa sih yang bikin kisi-kisi di pusat ini? Nah gitu. Ya, itu yang paling enak dikontak gitu. Pak Ketua saya usul. Oh ya, mangga, Pak Ustadz Karma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin coba saya usul sedikit lah kaitan dengan ini tadi yang diusulkan oleh Pak Agus ya. Betul. Untuk yang mendesak sekarang adalah pembuatan soal untuk UM. Betul. Ya, karena kebetulan kan kita untuk tahun sekarang itu kan tidak ada UMBM gitu. Yang ada hanyalah UM. Gitu. Nah kebetulan ada rekan saya itu dari PAI dan beliau adalah tim NAS atau tim penyusun nasional kisi-kisi yang termasuk kemarin itu yang kisi-kisi bahasa Arab itu cuma beliau di Quran hadis. Tapi dari sisi teori berkaitan dengan penyusunan soal untuk UM juga soal-soal yang hot, dia termasuk mungkin tadi kami melaksanakan workshop atau BIMTEK, bimbingan teknis berkaitan dengan penyusunan soal hot, termasuk untuk soal UM. Nah untuk itu kalaulah misalkan saya usulkan, nah kebetulan ini rekan satu rumpun PAI dan bahasa Arab, beliau termasuk kemarin yang menyusun BIMTEK-nya itu yang di Surabaya itu, yang di Jogja, kemudian juga yang kemarin ya di Bekasi kalau tidak salah, disusul dengan di Bekasi itu. Nah tadi itu dia menyampaikan teori-teori itu. Nah mungkin kalau misalkan bisa, ya saya mungkin bisa hubungi dan bisa tawarkan ke beliau. Cuma mungkin permasalahannya apakah dari sisi pembiayaan atau anggaran ada enggak? Kalaupun misalkan kita terbatas dari sisi pembiayaan, mungkin nanti saya akan bicarakan dialogan dengan beliau gitu. Itu mungkin. Termasuk mungkin besok hari itu saya udah mau menyusun kaitan dengan soal UM, tapi sifatnya internal untuk Kota Bandung saja. Seperti itu. Oke. Itu mungkin usulannya. Kalau misalkan ya disetujui, terutama mungkin bagian bendahara itu strategis pembiayanya seperti apa? Karena ya minimal ada buat ngopi dan sebagainya ya bagi pemateri kan gitu. Oke. Ya, mungkin. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Karma. Jadi terima kasih juga atas referensinya.
Jadi sekali lagi Pak Ustadz Karma ini sekarang sudah di level provinsi gitu. Jadi kalau Pak Ustadz Karma mau bikin BIMTEK atau diklat juga udah bisa gitu. Langsung di level provinsi. Jadi saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu semuanya, kita ini sekarang ada di provinsi. Jadi mohon maaf, tanggalkan dulu tuh kota dan kabupatennya gitu. Jadi kita ngobrolnya nggak atas. Jadi maksudnya gini, Pak Ustadz Karma. Jadi Pak Ustadz Karma kan Kabid bidang perencanaan pelaksanaan. Ya. Jadi sebenarnya mohon maaf nih kalau dari saya, ketika Pak Ustadz Karma tadi ada BIMTEK HOTS gitu kan, baru tahunya kan sekarang kita. Kenapa kita misalnya kalau gas sekalian aja misalnya kita bikin acaranya yang levelnya langsung provinsi, nah yang di bawahnya nanti ikut barengan gitu. Karena tadi benar kendalanya kita belum punya biaya gitu untuk menghadirkan pemateri misalnya, kecuali memang kalau pematerinya seperti saya gitu ya, bisa tanpa fee begitu. Kalau misalnya ada fee kan susah gitu. Ya, kita mungkin harus patungan pengurus gitu, nah itu nggak masalah gitu kalau memang harus patungan seperti itu. Nah teman dari kesepakatannya seperti apa itu mungkin Pak Ustadz. Oke, sedikit Pak Ketua ya. Pertama untuk yang memang yang betul yang menyusun kisi-kisi itu kemarin kalau tidak salah dari Jawa Barat itu hanya 3 orang. Ya 3 orang. Yang pertama dari MI itu dari Ciamis, kemudian MA itu dari Kota Bandung kalau nggak salah. Ya dari Kota Bandung. Nah, sebetulnya mereka itu yang sudah ikut bimbingan yang seperti itu termasuk juga diklat dituntut untuk melakukan diseminasi, artinya menyalurkan dan menyampaikan ke orang lain seharusnya. Dituntut itu keharusan, betul setelah diklat itu harus seperti itu. Kalau di sekolah kami biasanya kalau sudah diklat harus menyampaikan itu. Nah, kalaupun misalkan ya Pak Jajang itu sudah merasakan bahwa itu adalah diseminasi dan pelaporan diseminasi, sebetulnya bisa saja dia itu adalah mengikut menyampaikan di kita kemudian dijadikan pelaporan untuk diseminasinya gitu. Tapi bahas saja sama Pak Karma disampaikan bisa nggak melakukan diseminasi dengan kami dengan guru-guru bahasa Arab gitu. Kalau mau kita ambil dari luar. Kemudian kalaupun misalkan tidak dari luar karena dengan benturan dengan keuangan seperti itu, bisa saja begini mungkin Pak, kita tayangkan juknis penyusunan soal hot, kemudian kita bahas bareng-bareng, diskusi secara bareng-bareng gitu aja. Ditayangkan kemudian kita ngobrol-ngobrol aja seperti ini. Oh mungkin contohnya seperti ini, kan begitu. Kayaknya bisa seperti itu. Karena yang tadinya diharapkan oleh kami adalah kita bisa bernegosiasi dengan pusat dikiranya gitu. Karena yang mengeluarkan juknis hot pada UM kan di sana juga juknis hot untuk di madrasah. Berarti kan lingkungan madrasah yang maksudnya yang membuat juknis itu. Yang saya pikirkan mereka yang membuat juknis itu menyampaikan ke kita tadinya kira-kira bisa seperti itu. Menurut saya lebih baik yang gitu aja lah. Kalau misalkan buntu jalannya udah aja ditayangkan kemudian kita bahas bareng-bareng gitu. Nantilah ada Pak Ustadz Denny gitu kan. Mungkin juga ada yang lain gitu. Mungkin merespon dari Pak ini bagus. Kalau dari teori sebetulnya saya sudah pernah mendapatkan sih hasilnya gitu kan dalam bentuk PowerPoint gitu. Kalaupun misalkan kita mau bahas sama-sama ya nanti kita tinggal mengadakan pertemuan saja kemudian dari poin-poin itu kita bahas seperti itu. Nah, kemudian kalaulah misalkan nanti coba saya akan lobby lagi, artinya ke beliau saya akan sampaikan kalau misalkan dia tidak menuntut untuk ada pembiayaan ya mudah-mudahan gitu, mungkin seperti itu. Coba nanti insya Allah saya besok mungkin kebetulan dengan satu tim dengan beliau untuk membuat termasuk besok membuat soal untuk UM gitu. UM seperti itu. Gini Ustadz, gini aja misalnya biasanya kalau kita mengundang seseorang untuk, karena saya nggak tahu ya tarifisasi apa sih istilahnya,
Misalnya ujroh yang wajar gitu, ujroh yang ya ahsan untuk misalnya para pembicara itu sih level Jawa Barat berapa gitu. Jadi nanti kita bisa berikan gambaran kalau kita buat acara dengan beberapa pembicara itu kita butuh berapa pembiayaannya. Seperti itu mungkin Pak Ustadz Karma. Mungkin ada referensi berapa tuh kira-kira gitu. Saya belum tahu sih untuk level Jawa Barat itu berapa. Karena gini. Mudah-mudahan saya besok akan bicara gitu dengan beliau. Ya syukur-syukur beliau bisa, dan artinya kalaupun misalkan dia meminta untuk itu, nanti coba mungkin saya akan diskusikan dulu lah dengan tim khusus saya mungkin yang di Kota Bandung gitu. Dan ini mungkin harus segera karena UM-nya kan sebentar lagi. Nah, jadi ya, tadi informasi yang harus ini pembuatan soal itu harus sudah disetorkan itu kalau tidak salah di awal Maret itu harus sudah fix jadi gitu soal untuk UM itu. Dan untuk dijadikan panduan gitu. Jadi nah, kalaupun misalkan nanti kita akan membuat soal UM produk Jawa Barat dan semua sekolah mungkin mengikuti apa yang menjadi produk kita, ya tinggal kita mungkin ada satu minggu ke depan kita untuk menyusun itu. Gini mungkin ini usulan dari saya yang teknis dan konkret Pak. Setahu saya penyusunan KKM, penyusunan HOTS ini adalah program dari Pak Ustadz Karma dan kawan-kawan kan kalau nggak salah ya Pak. Betul nggak? Masuknya ranah situ ya. Nah, gimana kalau misalnya saya meminta dan memohon dengan sangat, dari mewakili teman-teman pengurus gitu, Pak Ustadz Karma dan tim Renlak perencanaan pelaksanaan itu membuat pertama kisi-kisinya apalah yang menjadi saya mah ada jarang nyieun gitu apalnya. Jadi yang sudah biasa aja gitu ya. Yang sudah saya mah bagian yang duit lah. Jadi nanti Pak Ustadz Karma dan kawan-kawan dari Renlak itu membuat penawaran atau membuat semacam kata Pak Agus tadi bang soal kah atau yang runtut gitu yang dibutuhkan misalnya kalau guru itu diminta mana soalnya itu udah ada kisi-kisinya udah ada HOTS dan yang lainnya kemudian sampai ke kunci jawabannya contoh kunci jawaban jadi kita nyebutnya bukan soal UM tapi contoh soal UM produk MGMP Jabar terserah itu sama dengan Mansaba juga nggak masalah tapi dimerekkannya di luhurna gitu. Atau misalnya gabungan dengan Ciamis, gabungan dengan Majalengka, gak masalah. Mungkin ada 100 soal, ya misalnya dari satu KD atau satu indikator itu bisa ada contoh soalnya ada 3 atau 4, itu kan gak masalah. Tapi di awal Maret, bisa nggak ya? Kalau yang udah biasa soal pasti gampang, gitu kan. Apalagi kalau ada ininya lah gitu, ada rewardnya. Tapi biasanya guru bahasa Arab udah ikhlas beramalnya. Dari mulai yang detailnya itu dibuat, kemudian kalau sudah jadi tinggal dimerekkan atau dikop lah gitu. Ini adalah contoh bank soal untuk UM dari MGMP Jabar. Saya kira itu lebih praktis. Betul nggak? Saya setuju, Kang Ustadz. Sip. Kebetulan di MGMP Kerawang kemarin kita sudah bagi-bagi tugas untuk penyusunan soal UMBK. Bahkan kita sudah bagi-bagi tugas untuk penyusunan kisi-kisi dan soal untuk kelas 10 dan kelas 11. Kita mentargetkan tanggal 5 Maret ini selesai penyusunan soal UMBK untuk kelas 12, kemudian disusul nanti untuk soal PAT ya, untuk PAT kelas 10 dan kelas 11-nya. Saya setuju tadi apa kata Ketua bahwa karena kemungkinan sama, karena sekarang ini pembuatan soal diserahkan kepada kabupaten masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Ini alangkah luar biasanya kalau MGMP provinsi menghimpun semua soal-soal yang dari kabupaten kota, kemudian dibundel menjadi bank soal yang merupakan menjadi properti dari MGMP Provinsi Jawa Barat dan kemudian didistribusikan kepada kabupaten kota. Di situ jelas ada identitas. Ini kiriman dari MGMP Kerawang, ini kiriman dari MGMP Ciamis, kiriman dari kabupaten kota yang lain. Saya kira akan menambah hazanah ya, bagaimana nanti karakteristik dari masing-masing kabupaten kota dalam membuat soal itu yang itu. Ya, itu cara praktisnya. Nah, gitu, cara praktisnya seperti itu. Tapi kalau memang dibutuhkan ada webinar gitu dan itu misalnya mendesak ya
kita pun mungkin tidak bisa menjamin Pak Agus ya itu bisa Ya, terlaksana dengan baik gitu. Tapi mungkin yang lebih praktis dan meaningful gitu, bermanfaat dalam waktu dekat, saya kira itu. Jadi disitulah kita langsung menunjukkan eksistensinya MGMP Jabar Teh Gawena gitu. Kemudian mere manfaat. Website-nya juga tidak kosong, kontennya ada nih. betul. Saya bikin posting Ya. nanti. Contoh soal UM dari Kabupaten Majalengka. Contoh soal UM dari Kabupaten Ciamis. Contoh soal UM gampang. Nanti bagian Paraznata nggak posting mah gitu. Jadi akhirnya dari Kuningan juga sudah ada katanya soal UM. Jadi nanti kita jadikan Belum, Pak. belum. Jadi website kita itu jadi open source gitu. Open source semuanya. Yeah. Kalau saya istilahnya pakai open source namanya. Semua orang bisa pakai gitu. Semua orang bisa pakai kan dari situ saya terlihat dari situ udah terlihat. Kita memang belum ngadain webinar, mungkin nggak sehebat dari MGMP lain, nggak minggu eta webinar gitu, duitnya loba merenya. Gitu. Tapi kita punya produk gitu. Kita punya produk yang bisa digunakan oleh semua guru karena kan sasaran kita adalah guru-guru tadi gitu. Kalau kebutuhan mereka sudah terpenuhi, saya yakin webinar mayar pasti mayar. Ada pernah ditulungan MGMP Jabar nyen UM di mental 50.000 mah baik, padahal 50.000 nate keur mayar pemateri orang oge gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau istilah di Bapak Ibu pastilah tahu. Kalau di apps itu kan biasanya ada free trial ya. Seminggu misalnya gratis dulu gitu. Kemudian misalnya atau ada cashback itu siga di Gojek di mana gitu di Tokopedia. Biasa cashback heula gitu. Mungkin pas sabaraha udah setahun 2 tahun baru mereka running the business-nya gitu. MGMP Jabar gitu, nyeunaan lah produk gitu, bikenan lah tak gitu. Nanti kalau kita bikin acara, saya yakin bayar 50.000 mau jadi omong, udah pernah ditulungan nyen UM. Pernah ditulungan nyen kisi-kisi gitu. Itu sebenarnya itu masalah terbesar guru-guru, Pak. Boga nyen perangkat, saya akui, saya sendiri maksudnya teman. Dan itu mewakili banyak guru, makanya seperti itu. Kalau mereka dipenuhi kebutuhannya, kira kue gitu masih kene kumaha gitu. Saya kira mungkin solusinya seperti itu ya. Dan ini adalah menurut saya adalah peluang buat Pak Karma dan teman-teman di bidang rencana pelaksanaan untuk jadi di satu sisi melaksanakan program kerja yang ada, di sisi lain sudah menghasilkan produk yang katakanlah bisa diakui oleh banyak kalangan. Mungkin gitu. Atau mungkin dari Bu Elin ada tambahan? Bu Elin. Oke, Pak Denny gimana? Ada masukan Pak Denny? Kau ya Haji Wawan ya Can Yarius ah. Pak Jawa sebenarnya terus. Mangga. Ngiringan. Oke, terus Pak Ya, Karma baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayo siap, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf itu Pak Haji Irfan tidak bisa ikut ya. Siap. Karena tadi habis ya masih sakit. Tadi masih ada diperiksa ke dokter kata jadi nggak bisa ikutan untuk Zoom ini. Syafahullah. Penyawat naon sih kan? Iya. Kayaknya lambung masih ada muntah-muntah gitu. Mohon. Kemarin bisa ada menyambut itu ya kepala baru. Jadi harusnya bed rest tapi tadi di apa namanya ikut menyambut jadi agak terganggu lagi gitu. Capean. Nah. Oper ngopi. Baik terkait tentang penulisan soal ya. Menurut saya begini, kondisinya yang serba mendesak. Jadi kalau kita bikin webinar untuk pembahasan soal itu terlalu masih kayaknya agak jauh gitu langkahnya. Sekarang kita yang dibutuhkan adalah langkah-langkah yang praktis. Nah, langkah-langkah yang praktis karena UM yang semakin dekat, jadi soal pun sudah semakin dibutuhkan untuk segera dicetak ya di sekolah setiap madrasah masing-masing. Nah, untuk kisi-kisinya kan sudah ada dan itu memang kisi-kisi global. Saya belum ada satu bentuk ke tanah operasional ke soal. Ya, cuma ada bagaimana ada level 1, level 2
level 3-nya ya. Level 1 mungkin tatanan HOTS dan level 2, 3 mungkin tatanannya HOTS gitu ya. Nah, langkah-langkahnya memang begini, mungkin di setiap kabupaten kota, termasuk di Ciamis dengan Pak Haji Agus, saya akan merencanakan untuk pembahasan ke arah sana. Nanti hasil dari setiap kabupaten kota itu bisa, kan di setiap kabupaten kota ada pengurusnya gitu. Bagi setiap kota yang penyusunan soal di Sejadini, alangkah lebih baiknya soal-soal yang sudah dijadi itu dikirim ke provinsi gitu ya. Siapa yang mungkin di bagian kami yang bagian program itu ya, kami itu seksi lagi perencanaan ya. Yang Ustaz Karma tah. Pak Karma ya. Karma ya ketuanya ya. Saya ketuanya ya. Biarlah. Ya. Bantu lah. Ya, jadi alangkah lebih baik begitu. Jadi kita ke arah ranah praktis, kita ke webinar yang mengundang banyak pakar. Untuk saat ini kita memang sangat membutuhkan sifatnya praktis gitu ya. Jadi kalau misalkan webinar mungkin di tatanan teori bisa saja lah gitu, bisa saja kita laksanakan sebagai bekal pengalaman dan pengetahuan, tapi untuk tatanan praktis yang segera kita laksanakan kita punya ya mungkin itu ya. Bisa saja nanti kita secara di antara pengurus ya kita mengadakan Zoom lagi, membongkar kisi-kisi sekaligus membongkar soal gitulah istilahnya gitu ya. Membongkar kisi-kisi, kisi-kisinya jadi ada satu standarisasi kisi-kisi untuk wilayah Jawa Barat gitu yang kita bongkar dari kisi-kisi nasional itu kita bongkar dan kita bikin standarisasi Jawa Barat yang dalam bentuk operasionalnya. Dan kita langsung membongkar ke pembikinan soal begitu ya. Itu hari ya. Minggu depan sudah bulan Maret dan itu sangat mendesak sekali gitu untuk kebutuhan soal UM itu. Oke. Secara pribadi saya siap sih untuk ya ngutak-ngatik bagaimana. Hebat. Karena soal itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Tidak jauh berbeda, hanya yang beda kan hanya tata letak dan simpannya dari yang simpan sini simpan gitu. Hanya perbedaan kalimatnya sajalah kita. Hanya itu. Jadi ya yang tadinya mungkin levelnya ditingkatkan bisa jadilah gitu ya. Yang tadinya level 2 bisa ke level 3 atau level 1 langsung ke level 3. Itu hanya teknis ya, teknis bagaimana pembuatan soalnya saja. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke, syukran jazilan ala husni maqalatikum Ustaz Haji Wawan Khairul Anwar. Betul ya? Iya, betul. Oke, saya insya Allah hafal semua nama pengurus ya. Oke, jadi ada info sedikit kan Mangga ini. Bu Elin, silakan. Terima kasih. Kebetulan alhamdulillah hari ini itu di Kota Cirebon sudah terlaksana pelantikan seluruh pengurus MGMP seluruh mata pelajaran gitu, MA dan PS, termasuk bahasa. Jadi yang kemarin saya bilang layah ya walayamun kepengurusan. Nah, sekarang sudah ada, jadi info-info yang dari provinsi siap di forward gitu ke MGMP kota, tingkat kota gitu, khususnya untuk bahasa Arab, termasuk yang berkaitan tentang pembuatan soal kisi-kisi dan sebagainya, karena kan kita memang betul dibutuhkan sekarang sudah ke tahap itu gitu. Jadi memang ditunggu sekali gitu sebenarnya gitu. Entah itu berupa webinar atau berupa workshop gitu dari kita untuk kemudian disebar sekolah-sekolah di kota saya di Man itu betul menunggu gitu bentuk soal ini gitu.
bahasa Arab. Mungkin itu tadi. Syukron jazilan Ustazah Elin. Terima kasih juga sudah menghidupkan MGMP Cirebon. Pak Denny, mangga. Mohon izin menyampaikan pendapat ya. Mohon banget Pak Denny. Bisa didengar suaranya ya? Ke kuping. Jelas, jelas. Pak Haji. Ini usul ya untuk program kerja tadi entah yang di 4 tahunan atau yang di tahunan. Itu di nomor 9 yang saya catat di sini ada rapat triwulan, itu ditulis di sana kan waktunya itu 3 bulan sekali. Nah, bagaimana kalau misalkan disamakan dengan poin-poin yang lain, di poin-poin yang itu disebutkan Februari atau bulan apa. Nah, bagaimana kalau misalkan rapat triwulan ini disebutkan Januari, kemudian 3 bulan berikutnya bulan April misalkan dan seterusnya. Jadi kalau misalkan hanya dicatat di 3 bulan sekali itu tidak ada pengingatnya gitu. Beda misalkan di sana ada Januari, April dan seterusnya. Ketika sekarang misalkan bulan 3 akan ada rapat, jadi ada semacam pengingat gitu, akan lebih mudah, lebih teringat. Itu yang pertama. Kemudian tentang penyusunan soal khususnya untuk UM yang bulan Maret itu akan dilaksanakan, memang ini yang saya kira juga gitu ya, segera dibutuhkan atau harus diselesaikan gitu. Kemudian dikaitkan dengan program kita yang direncanakan akhir Februari, webinar itu kalau dikaitkannya dengan atau penyusunan soal yang tadi itu ya akan kalau misalkan narasumbernya itu dari luar akademi yang lainnya. Tadi sudah ada Pak Soldi dari teman-teman semuanya, ada yang peluangnya itu adalah webinar dengan narasumber dari internal kita, sesama kita juga, kemudian juga workshop internal kita juga, dan itu saya kira yang memungkinkan. Tinggal nanti Pak Ketua sebagai yang memimpin rapat ini bisa memutuskan yang mana ya, pilihan apakah webinar ataukah workshop ataukah diskusi ataukah juga mungkin yang lebih, saya kira yang lebih sederhana semacam diskusi saja, misalkan Pak Wawan atau Pak Haji Agus yang sudah punya soalnya. Kalau kisi-kisi kan kita sudah ditetapkan oleh ini ya, sudah dikirim, dan saya kira itu sudah ada sudah ada operasionalnya. Di kisi-kisi itu memang ada L1, L2, L3, dan cari kata operasionalnya juga ada jadi kita bisa membuka kisi-kisi yang sudah disediakan, kita juga bisa membuka juknis penjual itu juga sudah ada kata-kata operasionalnya, jadi saya kira akan lebih mudah untuk UM yang ini ya. Dan nanti untuk kelas 10, kelas 11 mungkin waktunya masih ada gitu. Tapi kan untuk UM ini kan bulan Maret ini. Jadi misalkan Pak Haji Agus atau Pak Wawan sudah punya, nah nanti dibedah saja oleh mereka itu, apakah atau oleh Pak Wawan ini, misalkan kisi-kisinya disebutkan nomor 1 indikatornya apa, kemudian materinya apa, kemudian sampai ke filenya apa, kemudian nanti ada soalnya, ada wujud soalnya, nanti oleh materi atau oleh Pak Agus, oleh Pak Haji Agus, Pak Wawan itu, nanti yang mengikuti diskusi itu bisa mengkritisi, atau kalau misalkan belum paham bisa belajar juga dari sana gitu. Jadi sehingga bisa akhirnya akan membuatnya gitu. Sementara mungkin semacam presentasi atau bentuknya adalah diskusi. Jadi nanti ada pematerinya dan juga ada forum tanya jawab. Biasanya atau bukan biasanya di kisi lihat soal kan ya. Kemudian dari kelas 30-50% itu. Nah, lupa lagi saya. Itu kan di kisi-kisi yang ada itu ada materi yang kelas 10 dan kelas 11 itu yang terbaru gitu.
Dan kelas 12 sekarang yang akan UM itu tidak diajarkan materi-materi yang ada di kisi-kisi itu. Itu juga kan jadi masalah apakah kita akan menggunakan, tentu saja harus menggunakan materi yang dulu mereka pelajari saat mereka kelas 10, bukan menggunakan kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini. Mungkin mereka lupa yang membuat kisi-kisi ini, bahwa kisi-kisi itu adalah yang terbaru. Padahal yang mereka pelajari kelas 12 itu bukan kisi-kisi yang ada sekarang ini. Itu saja. Jadi intinya adalah itu ya, bisa disepakati mana yang akan digunakan, apakah webinar ataukah semacam diskusi sederhana saja, kemudian siapa pesertanya, apakah pengurus ataukah diumumkan saja, artinya siapa saja guru bahasa Arab di Jawa Barat ini yang mau ikut dipersilahkan gitu. Kemudian juga saya setuju kalau misalkan nanti produknya itu bisa dari tiap kabupaten dikumpulkan di Pak Karma tadi ya sebagai bidangnya, kemudian nanti disimpan di web kita sehingga nanti siapa saja bisa memanfaatkan apa yang sudah kita buat. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Syukran jazilan Pak Denny Hilman Abdullah. Ya, terus dari Majalengka. Oke, usulannya menarik dan saya sepakat juga. Jadi kita adakannya itu namanya webinar karena kan web seminar ya, atau jangan webinar lah. Saya webdis apa? Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi istilahnya diskusi online gitu. Diskusi online atau bukan diskusi deh, bahsul masail online gitu. Gitu. Tentang bahsul masail lah sih NU. Bisi kayak aya nu ngagugat di eta mah nge-trademark urang gitu. Bahsul asilah. Nah, gitu kan. Bahsul asilah bener ya, membahas soal-soal. Jadi artinya atau membahas kisi-kisi. Nah, nanti si pesertanya boleh dari semua apa Deni, semua guru boleh ikut, bahkan di luar Jawa Barat pun boleh ikut. Kalau sampai hari ini saya belum lihat ada ini loh, ada diskusi tentang pembuatan soal ini, belum ada yang bahasa Arab, atau nggak tahu mungkin yang lain ada. Yang maksudnya langsung spesifik ke teknis gitu. Kalau pembuatan penyusunan mungkin sudah ada, tapi kalau misalnya kita ngebahas teknis, misalnya nanti Pak Ustadz Wawan itu menjelaskan kata Pak Denny tadi gitu, kisi-kisi KD-nya ini, indikatornya ini, kemudian levelnya ini, contoh soalnya seperti ini. Dan kita bahas 50 soalnya. Itu cukup kan kalau satu soalnya 2 menit, itu sampai udah 2 jam. Dan dibahasnya jangan sama satu orang misalnya. Lebih ya, tapi jangan lebih dari 2 jam. Mungkin narunutan, Pak. Jadi maksimalnya 2 jam, kemudian pematerinya 2 orang atau 3 orang. Jadi kita bagi, misalnya kalau 50 soal itu satu orang misalnya 15 soal gitu, atau 16 soal. Jadi atau misalnya satu orang bagian kelas 10, satu orang bagian kelas 11-nya, materinya satu orang kelas 12. Jadi nggak capek juga menyampaikannya. Nah ini nanti saya minta bantuannya dari Pak Ustadz Karma dan Pak Haji Wawan untuk menyusun acaranya seperti apa, kemudian format acaranya seperti apa, dan siapa pematerinya dari bidang kita aja dulu. Nah nanti kalau misalnya memungkinkan saya bisa menghadirkan keynote speaker-nya dari GTK Kanwil, ya itu kan lebih bagus gitu ya. Pak Ustadz Karma enggak? Ya. Nah, menambah lagi ini. Perlu mungkin disampaikan yang harus kita tekankan mungkin untuk saat ini lebih ke tataran teknis lah. Betul. Yang artinya yang menghasilkan produk gitu, menghasilkan produk. Nah, kemudian tadi kaitan dengan penyusunan soal untuk UM itu kan yang disusun oleh tim nasional itu kan untuk kisi-kisi yang normal. Artinya dipakai untuk dalam kondisi yang saat ini mungkin tidak terjadi kan gitu, terjadi. Nah, untuk kisi-kisi yang normal ya artinya kondisi saat ini itu sebetulnya level 3 itu tadi saya dapat informasi dari tim penyusun nasionalnya itu level 3 kalaupun ini tidak dijanjikan. Nah, untuk saat ini mungkin ada 2 saja level
udah masuk ke analisis mungkin kan gitu. Kalau saat ini mungkin pemahaman-pemahaman kemudian yang kedua, kami pun dari program dan kami pun untuk membeli kegiatan ini terutama untuk mengakomodir tadi usulan-usulan kita menampung dulu soal-soal dari tiap kabupaten, membutuhkan publikasi bar nanti mungkin kerjasama dengan Pak Razna sebagai kalau tidak salah sebagai humasnya kan gitu. Nah, tentunya kami sangat merespon. Nah, mungkin di sini ada partner kami Pak Haji Wawan. Kami pun minta bantuannya untuk sama-sama. Ya bisa saja nanti mungkin kita mengadakan pertemuan lagi setelah kita punya bahan. Gitu. Bahannya apa tadi soal itu. Dan insya Allah mungkin besok kami dari Kota Bandung akan membuat soal. Nanti kalau misalkan sudah fix soal dari setiap kabupaten, ya minimal ada perwakilan lah gitu kan. Kalaupun tidak semuanya, ya nanti ada bahan yang mesti kita share atau bisa bahas untuk di pertemuan berikutnya. Nah tentunya kalau misalkan di awal Maret kita harus sudah fix ada soal untuk UM, maka ya sebelum awal Maret kita harus mengadakan pertemuan lagi dan sudah bahannya sudah ada kan. Itu mungkin. Nanti mungkin Pak Haji Wawan lah senior saya. Iya, Pak Ustadz Karma sareng Pak Haji Wawan kan Februari tinggal genap hari deh, dah Februari mah tinggal hiji, cuma 28 masalah harinya itu. Senin depan itu sudah 1 Maret. Senin depan itu udah 1 Maret. Jadi badairah ditangtoskan. Setelah ini saya mau menjadwalkan meeting masalah Zoom-nya mempenggratis kene. Gitu. Jadi tanggal sabaraha gitulah ini mah. Langsung we tanggal sabaraha. Cuman kalau saya pribadi mungkin nanti sama Pak Razna hostnya bisa karena mulai besok sampai Minggu kayaknya saya nggak bisa gitu. Mungkin asinkronus lah. Ikut-ikut aja misalnya di WA gitu. Karena bukan alhamdulillah atau apanya. Dari mulai besok sampai Minggu itu biasa konser lah. Ya, jadi dan sehari bisa 2 kali. Jadi bisa teka bujeng waktosna. Jangan nunggu saya gitu. Nanti mungkin ada Pak Agus, ada Pak Sekretaris gitu ya. Tapi mungkin kalau saya ada sempat saya ikut gitu ya. Yang penting jalan dan mungkin karena sekarang kondisinya seperti ini ya kita mungkin rapatnya pun kadang sambil jalan gitu ya di WA apa aja yang disampaikan di situ gitu. Jadi meeting ini sebagai finalisasi atau sebagai konfirmasi saja. Karena kalau dibahas adanya di meeting mah di situ cukup pulsana gitu. Kalau saya nggak masalah pakai IndiHome. Nah, bisi nulain mah kan nggak pulsa. Akhirnya saya juga menjangkau orang guru-guru yang memang misalnya apalagi di akhir bulan gitu kan seperti itu. Jadi sok ditangtoskan itu ayeuna Pak Ustadz Karma sareng Pak Haji Wawan kira-kira bisa ngumpulnya kapan dan itu langsung diskusi. Langsung acara diskusi aja. Diskusi pembahasan contoh soal UM misalnya. Nanti kita bikin singkatannya yang menarik apa gitu ya. Nah, itu nanti sudah acaranya itu mengundang gitu. Misalnya apakah pengurus semuanya atau yang di grup official MGMP aja udah cukup itu udah ada sekitar berapa puluh orang itu lumayan gitu. Nah, itu kan pasti guru bahasa Arab MA itu yang gabung di situ. Ya, jadi misalnya kita kumpulkan dan sekarang berarti yang tugas bukan tugas satu. To-do list berikutnya Pak Haji Wawan sama Pak Ustadz Karma nangtoskeun waktos ya. Kapan tuh kira-kira? Ayeuna lah. Kapan nih ceritanya? Untuk saya itu sebenarnya lumayan riweuhnya sih. Padat. Gini, saya itu kan gaduh nungora ya. Jadi di Ciamis di Man 1, di Tasik juga dengan Pak Haji Irfan di Man 1 juga ya gitu, di Man 1 Tasikmalaya. Jadi merangkap saya itu. Jadi kepala Pak, alhamdulillah. Enggak. Ngajegang biasa ngenangan ngora. Nah.
Nah, Dalam ini rangka masalahnya ya, dalam rangka lah. Nah, terus ditambah lagi di Man 1 Ciamis itu kan untuk hari sekarang sedang persiapan untuk menghadapi seleksi siswa baru di MAPK. Oh ya, Itu MAPK. Oh iya, dan untuk soal juga kan kita tidak hanya berkonsentrasi pada bahasa Arab reguler. Ada satu lagi bahasa Arab MAPK gitu yang MAPK yang peminatan. Memang secara nasional MAPK yang diurus pemerintah cuma 10 gitu ya, termasuk salah satunya di Ciamis. Tapi kan di madrasah-madrasah yang lain juga banyak yang menyelenggarakan MAPK gitu, MA keagamaan maksudnya. Dan materinya bahasa Arabnya kan bahasa Arab peminatan yang satu ya. Ada bahasa Arab wajib yang sama materinya dengan bahasa Arab di reguler dan satu lagi bahasa Arab di peminatan gitu. Dan itu juga perlu dipikirkan. Jadi kita membuat soal itu untuk peminatan dan untuk reguler. Berarti 2 acara, Ustadz. 2 acara. Iya. Jadi di maraton kan misalnya hari Sabtunya yang umum, Jumatnya umum, Sabtunya peminatan. Begitu. Karena kalau di satu acara kan bisa jamnya panjang teuing. Iya. Jadi nanti Pak Haji Wawan dan Pak Karno punya 2 proyek acara itu. Dan di Matira ya teh, di Matira. Jumat ayeuna pan Maret bulan depan. Senin depan Jumat udah itu. Maret. Mungkin ini minta dipertimbangkan ya tadi ya. Kota Cirebon itu kan habis ada rolling kepala itu sama dengan Ciamis. Ya, sama ya. Jawa Barat. Minggu ini gitu. Jadi betul-betul maraton. Saya juga baru pulang ke Madrid hari ini dan pengurus MGMP semua mata pelajaran. Jadi saya juga jadi saya sangat antusias gitu kalau umpamanya terlaksana semacam webinar itu. Nah, dengan antusias ini ingin langsung diinikan dengan MGMP baru kota. Saja mungkin jika dilaksanakan di minggu-minggu ini itu sulit sekali karena sampai Sabtu agenda tim dari mulai kepala kemenag mengantar dan sebagainya karena rolling juga kepala kemenagnya. Bagaimana kalau usul tidak di minggu ini sampai Sabtu itu karena betul maraton sekali sampai Sabtu itu dari mulai temu pisah sertijab termasuk kepala kemenagnya gitu. Itu yang pertama. Ibu jadi kepala ya, Bu Elin? Tidak, iya. Saya juga sampai harus PLT gitu 2 ini gitu ya. Kemudian yang keduanya ya jadi karena di sekolah saya itu 2 yang mutasi itu kepala yang rolling dan waka kurikulum yang PLT di sekolah lain sehingga kurikulumnya PLT-nya saya gitu rangkap dengan saya masih Pasiwa itulah Pak. Iya, Pasiwa sekali gitu. Nah, selamat Bu. Yang keduanya lagi adalah khususnya untuk teman-teman kami gitu kan banyak sekali webinar termasuk yang diselenggarakan campur dengan SMA ya nasional maupun Jawa Barat. Ada semacam kejenuhan gitu dengan kalimat webinar itu sehingga ternyata antusias di satu sisi gitu untuk pengembangan kebahasa Araban tapi satu sisi lagi jenuh. Bagaimana mungkin kita mensiasati dengan bentuk gitu. Bisa saja mungkin seperti webinar, tapi yang digunakannya itu bukan kata webinar, apakah semacam bedah namanya soal atau bedah analisis dan sebagainya lah gitu. Namanya diskon Bu. Ya? Namanya diskon. Diskusi online. Bisa. Gitu kan. Diskusi online gitu. Jadi ya kalau begitu mungkin bisa menarik guru yang lain gitu di kota gitu karena sebenarnya antusias cuman dengan kata webinarnya itu. Terus terang Bu, saya juga sebagai pengisi webinar bosan nyarioskeun tadi gitu. Jadi gini, bentuknya mungkin diskon, kemudian ada bonus. Bonusnya bukan hanya sertifikat, bonusnya contoh soal UM. Oh, pasti ikutan. Iya, betul. Tentang penyusunan soal dan kisi-kisi. Penyusunan soal, kemudian bonusnya itu kalau yang ikut nanti dikasih contoh soal UM. Itu pasti dijiplak semua itu, pada mau itu. Termasuk saya gitu. Jadi saya itu alhamdulillah dapat di MGMP Jabar ini karena saya bisa punya banyak koleksi soal UM.
Jadi saya tinggal minta aja dari semua kabupaten begitu ya. Cianjur nggak usah bikin, meramu aja yang sudah ada kan. Gitu. Karena kalau bagi saya kan prinsipnya serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Kalau saya bikin soal bisa kacau, tapi kalau Pak Haji Wawan bikin soal, Pak Ustadz Karma bikin soal itu top marko top. Jadi saya ikut ahlinya. Begitu. Atau Bu Elin aja yang bikin. Jadi ya. Jadi sekali lagi sama piara ngadamal ini namanya. Iya lah. Itu enaknya jadi ketua. Jadi saya meminta dan memohon kepada Pak Ustadz Karma, Pak Haji Wawan dan tim dari perencanaan pelaksanaan ditarikan nih Pak Ustadz Karma sadayana ada terus kewajiban. Jadi ayo minggu ini kita bikin contoh soal UM, minggu depan kita sosialisasi melalui diskusi online khusus tentang UM. Jadi bisa 2 hari, yang Seninnya misalnya untuk umum, yang Selasanya tadi kan ada Dr. Lia juga, yang peminatan gimana dengan nanti dijawabnya sama Pak Ustadz Haji Wawan. Jadi anu umum bagian Pak Ustadz Karma, kurang bagi 2 lah ini mah. Anu umum Pak Ustadz Karma, anu peminatan Pak Haji Wawan, koordinatorna. Tah, anak buahna mah hegaya milarian sa Jawa Barat tah bisa dititah. Ya orang ketua MGMP gitu. Aduh kayaknya gitu. Jadi istilah nama semua bekerja sama. Nah, nanti kalau sudah jadi kan tinggal diuploadan. Nah, itu bagian Pak Razna. Begitu. Nanti kalau ada webinar bulan depan toh nggak bahas soal dan nggak relevan. UM lagi Inggris nggak ada soal. Entong bagian Bu Elin dan Pak Iskandar misalnya membuat karya ilmiah. Nah, bagian itu ada kerjanya tuh bagian KNP gitu, karir dan profesi kan seperti itu Pak. Jadi dan disesuaikan dengan program kerja kita. Misalnya kalau pembuatan artikel ilmiah, karena kebetulan bulan depan itu ada juga pelatihan bikin jurnal kan, sebenarnya kita bisa terintegrasi dengan itu. Nanti hasil kita ikut di pelatihan jurnal itu kita bagikan di internal MGMP. Itu kan GTK bikin tuh pelatihan jurnal Madaris. Nah saya juga ikut di situ entah kabur mualnya. Nah nanti hasilnya kita bagikan, itu bagian Bu Elin dan Pak Iskandar untuk diseminasinya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Sedikit Kang, ada usulan agak tertunda gitu ya. Mungkin ini di luar konteks tadi ya tentang penyusunan soal. Ini kemarin sempat dibahas di MGMP Rawang nih, bahkan di tingkat KKMA tentang ini ada kaitannya dengan bahasa Arab nih, tentang calon lulusan MA yang akan melanjutkan ke Timur Tengah. Nah, ini kan ada kaitan dengan bahasa Arab ya. Ini di provinsi ini atau di kita, terutama di program kerja, sudahkah dimuat semacam informasi kuliah ke Timur Tengah gitu. Oh, iya. Nah, kalau saya usul sih ada semacam tim untuk pencari info kuliah di luar negeri, terutama di Timur Tengah gitu. Karena ini terkait dengan bahasa Arab juga gitu. Terima kasih Ustadz. Itu bagiannya Pak Razna kalau tidak salah. Ada di bagian humas dan kerjasama itu. Salah satunya adalah nanti kita masukkan ya, karena di sini belum ada nih secara ini. Ada juga mungkin ini MOU dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan program-program MGMP ini bidang humas dan kerjasama. Mulai Maret 2021 mungkin kita nanti lebih spesifikan misalnya MOU-nya dengan stakeholder ini kan bisa kedutaan besar, bisa Kemenag Pusat yang ada kaitannya dengan kelanjutan studi gitu. Jadi mungkin kita masih global memang di program kerjanya, tapi sebenarnya di item itu sudah ada peluang gitu, ada peluang penafsiran bahwa kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kebahasa Araban, termasuk misalnya dengan tadi beasiswa ke Timur Tengah dan yang lainnya. Dan itu memang bagiannya bagian humas dan kerjasama, Ustaz. Seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sepakat tidak minggu ini ya tadi ya? Iya. Sampai Sabtu. Tidak minggu ini sampai Sabtu. Ya. Oke, kita mulainya nanti bagian Pak Sina musyawarah Pak Karma jeung Pak Haji Wawan. Haji Wawan. Hari naon gitu. Ngan ke tanggalnya diwartoskeun di FB. Jadi engke di FB di WA kalau sudah fix misalnya tanggalnya kita langsung bikin ke Parasna bikinin poster. Gitu kan. Jadi posternya kita sebar nih. Timnya Parasna ya. Pan Parasna banyak tuh timnya. Kalau misalnya nanti mang mentok gimana ya udah nanti saya ambil tim desain saya pang bikinkeun tah poster. Nyengkeun foto wen halus. Kayak dipasang di poster.
Ya. Untuk di Kabupaten Kuningan, memang saya sendiri adalah ketua MGMP Tuh, Kabupaten Komo. Kuningan. Tapi pada kenyataannya kemarin saya ngobrol dengan ketua KKMMA. Kebetulan ketua KKMMA adalah kepala itu sudah ada SK masing-masing dan itu soal dibuat oleh sekolah masing-masing. Begitu. Jadi kalau memang hanya usulan saja, kalau memang dari provinsi sudah ada yang bisa membuat, bisa langsung di-share saja. Apalagi kalau di Kabupaten Kuningan ini sudah dibatasi akhir Februari itu harus disetorkan ke kurikulum. Seperti itu. Untuk isi itu di-share di grup WA di sekolah kami kepada guru bahasa Arab atau guru-guru yang lain yang khususnya PAI itu sudah berikut dengan SK-nya. Oke. Jadi kalau sekarang kita mau menunggu dari beberapa tempat untuk seperti tadi menyetorkan begitu, itu mentok juga waktunya. Ya. Ya harus ada ketentuan dari kita terakhir untuk disetorkannya tanggal berapa kan begitu. Gini Pak Razna, mungkin ini dari saya ya, dan mungkin dari Pak Ustadz Karma dan Pak Haji Wawan juga. Jadi sebenarnya sih nggak wajib tiap kabupaten menyetorkan. Tidak wajib. Contoh Cianjur sih karena mau nyetorkan dacanien. Jadi yang ada dan takutnya nanti kalau saya bikin kan aneh gitu. Dan terbiasa nyeun, dipaksakan nyeun. Jadi kita serahkan aja yang udah biasa. Yang saya tahu yang biasa itu Karma, Pak Jiwawan, yang dari Bogor, Pak Faruk dulu yang saya tahu ya. Kemudian dari kabupaten lain juga. Nah itu aja yang misalnya meskipun nggak semua, tapi sudah mewakili gitu. Sudah mewakili dari nah kalau misalnya nanti Pak Razna sudah selesai misalnya dalam 2 hari ke depan, setorkan aja di web itu, nggak masalah. Misalnya ini dari perwakilan dari Kuningan gitu, tidak masalah. Nanti atau ke Pak Ustadz Karma dulu dikumpulkan gitu, nanti dirangkum baru di-sharekan. Itu mungkin ya Pak. Jadi tidak wajib tiap kabupaten. Pak Ketua, ini dulu lagi tambah. Siap. Mungkin dari sisi teknis untuk pengumpulan mungkin kami minta bantuan ke Pak Razina lah bagian humas. Mangga. Kemudian tadi kata Pak Ketua memang betul. Jadi sifatnya tidak wajib. Karena emang soal sekarang itu sudah diserahkan ke sekolah masing-masing. Gitu. Nah, jadi kita tidak punya kewenangan untuk mengatur kan gitu. Terus saya kakak, terus saya nanti. Cuma gini. Langkah kita mungkin kalaupun misalkan nanti ada bank soal tadi, maka kita menjadi bahan pembahasan dan pada akhirnya kita mengevaluasi atau menelaah gitu soal-soal yang berkualitas dan yang tadi yang tidak berkualitas nanti akan ketahuan gitu kan di dalam pembahasan. Nah, itulah. Seperti itu aja lah. Jadi sifatnya seperti itulah. Jadi kalau misalkan nanti sudah terkumpul, kita tinggal diramu lagi gitu, diramu. Ya bisa saja nanti ke depan kalau misalkan Ketua MGMP se-Jawa Barat sepakat ya ada ada nilai produk yang artinya setiap guru-guru bahasa Arab ini produk pengurus MGMP Jawa Barat untuk ke depan. Nah, untuk sekarang mungkin ya sifatnya kita mengakomodir setiap soal yang dibuat dari KKM dari MGMP kota atau mungkin dari setiap sekolah, kemudian nanti kita coba ramu gitu menjadi menjadi soal-soal yang nanti ke depan itu bisa bermanfaat gitu. Mungkin enggak. Siap. Nanti Pak Razina mungkin panginten kalau buat ngumpulkan tiap ya minimal dari setiap kota satu lah gitu produknya gitu. Apakah itu yang membuat mungkin ketua KKM ketua MGMP sendiri atau apalah gitu. Mewakili dari setiap kabupaten satu soal. Sebenarnya teknisnya gampil Pak Ustadz Karma, karena kan di grup pengurus itu per kabupaten sudah ada. Jadi sana
tiap karena kan kita pengurusnya perwakilan tiap kabupaten aya. Jadi engke lamun misalnya tinggal kontak saya kabupaten mana rek nyetor, setornya di grup pengurus aja. Jadi parasna juga sebenarnya santai karena langsung di forwardnya di grup pengurus. Jadi tugas parasna mah cuma mengkompilasi, nanti setorkan ke Pak Karma atau Pak Karma sendiri yang mengkompilasi, boleh lah. Pokoknya kita mah santai we jalan gitu. Ini Pak Bu Hanatul Fadilah sahanya. Hanatul Fadilah. Pak Ade, Pak Ustad Ade nuhun. Pak Ade ya. Assalamualaikum. Mohon mangga Pak Agus. Ini yang berkaitan dengan program yang tadi. Pertama kan kita tahun-tahun pertama itu adalah tentang penguatan organisasi. Yang saya belum lihat itu adalah langkah pertama yang kita harus buatkan adalah bagaimana kita harus pendataan dulu, pendataan anggota melalui pelaporan dari setiap kota. Jadi maksud saya setiap kabupaten kota nanti melaporkan data pengurus, kemudian juga data anggotanya, sehingga nanti kita dari ke provinsi kalau tahu jumlah seluruh provinsi itu anggotanya adalah sekian, gitu kan. Nah, akan ketahuan modal kuat kita sudah ada di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan saya waktu minta tadi ke UIN, ke Yayan itu, maksud saya bukan untuk hari ini, tetapi untuk depannya. Jadi kita buatkan schedule misalkan kapan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian nanti kita sodorkan pada mereka. Karena yang saya lihat di Ciamis, bukan MGMP Bahasa Arab, tapi MGMP Bahasa Inggris, itu sudah kerjasama dengan universitas yang ada di Ciamis, di swasta, bahkan mereka pernah dikasih dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka. Dari mana? Itu dari pengabdian masyarakat di universitas itu. Nah, kami pun kemarin ngobrol ke sana itu, ada nggak dari bagian pengabdian masyarakat bisa nggak membantu kami? Katanya insya Allah silakan, nanti kita kontak-kontak aja ketika akan ada kegiatan dan segala sesuatunya gitu. Jadi maksud saya di program itu nanti kapan kita akan melaksanakan kegiatan gitu, kemudian nanti kita sodorkan pada mereka mana yang akan bisa mereka siapkan gitu. Itu mungkin diantaranya. Siap. Mungkin juga termasuk dengan yang dari BTK atau dengan yang mana gitu. Ada di tiap-tiap lembaga itu ada pengabdian masyarakatnya. Kita ambil dari sana. Siap Pak, nuhun. Mungkin Pak Agus nanti kita tambahkan di nomor 17. Itu kan ada program kerja kartu anggota. Jadi di situ kita mungkin tambahkan aja program kerja itu pendataan anggota gitu ya. Misalnya pendataan sekaligus pembuatan online yang bisa di-download. Ya, pembuatan kartu anggota online misalnya seperti itu. Jadi saya tambahkan redaksinya gitu ya. Dan itu ternyata semester 2 2021 di sini ada ininya, ada schedule-nya. Kemudian kalau yang tadi usulan kerjasama itu mungkin di stakeholder tadi ya, MOU dengan nomor 16-nya ya. Betul. Oke, jadi nomor 17 saya tambahkan pendataan sekaligus pembuatan kartu anggota online MGMP se-Jawa Barat ya. Nomor 17 saya tambahkan seperti itu redaksinya, dan ini saya kopikan juga ke program 4 tahunan. Jadi ditambahkan tadi situ kan cuman hanya menampilkan kartu anggota. Nah, kita tambahkan pendataan sekaligus pembuatan kartu anggota online MGMP se-Jawa Barat. Atau anggota ya, anggota MGMP. Oh ya udah kan ada anggotanya di situ ya. Gitu ya, Pak. Ada lagi? Atau karena sudah 9:30? Mas sudah cukup Pak Ustadz? Pak Ade, mau Ustadz Ade mungkin? Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya datang terlambat. Kedengaran nggak ini? Ya. Siap. Ya, saya terlambat. Barusan ada acara biasa Raja Banyak. Ustadz mah biasa lah. Ceramah heula. Ya, saya hanya ingin melaporkan tadi di Kota Sukabumi untuk Bahasa Arab, alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusan tadi siang dilaksanakan. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah resmi kembali karena sudah 1 tahun sebelumnya itu Rayah Walayamut begitu. Sekarang Sama. alhamdulillah.
nanti saya kirimkan untuk susunan kepengurusannya. Kemudian sekaligus tadi salah satu programnya yaitu pendataan anggota. Kami pun langsung sedang mendata anggota guru bahasa Arab yang ada di Kota Sukabumi, insya Allah. Dan untuk program ikut saja lah tadi yang sudah disampaikan. Barangkali itu saja. Siap, nuhun Ustad Ade. Ustad Ade disuruhkan bantosana teh ngadama job desk masing-masing anggota pengurus. Ya, siap. Oke, karena saya sudah sangat mengenal Ustad Ade ini, beliau organisasi banget. Pasti biasa nggak ada manuk itu. Oke, tadi saya sudah share juga di pengurus ada form pendaftaran besok ada. Jadi kita nggak perlu bikin workshop teknis pembuatan apa tuh? Teknik penyusunan soal HOTS mata pelajaran bahasa Arab di ujian madrasah. Yang ngadainnya itu MGMP Indonesia. Ustaz Ahmad Maki. Iya. Jadi orang tekudu. Betul. Kita nggak perlu. Nah, tadi yang kita buatkannya tadi diskon tadi, diskusi online hasil produk tadi atau contoh soal. Itu mungkin yang belum ada. Kalau ini kan cuma penyusunannya. Nah, ini mah nanti ngebahas cara membuatnya seperti itu. Itu mungkin ya. Atau masih ada? Cukup? Sudah cukup. Oke. Cukup. Syukran jazilan ala hudurikum fi hadzal lailah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di sela-sela waktu istirahat. Kebetulan besok pun saya ada rapat dan harus ke gunung. Sekarang saya lagi di rumah. Jadi mohon izin juga tidak bisa sampai malam. Terima kasih atas insight dan pendapat dan juga urun rembugnya dari sejak jam 8 tadi. Mohon maaf kalau dari saya tadi banyak kekurangan, kemudian juga banyak candanya, atau juga mungkin ada yang kurang berkenan di hati karena saya mah ceplos-ceplosnya punten bisa. Karena di sini juga banyak orang tua, saya jadi sok rewas kareureunnakeun cek Sunda mah. Duh, tadi kan jengkolot ngomong teh. Sopan ya gitu tanya, tapi yang kumaha deui lahnya. Mohon maaf, tapi mungkin dengan cara ini kita bisa lebih cair dan lebih mengemukakan pendapat dengan lugas dan saling mengingatkan gitu. Karena sekali lagi kita di MGMP Bahasa Arab memang bukan untuk cari sesuatu gitu, tapi untuk memberikan sesuatu. Dan pastinya ya akan banyak waktu dan bahkan mungkin harta kita yang tersita di sini. Tapi mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih dan kita lanjutkan nanti di WA, biasa intensif selalu di WA mah karena yang mungkin Zoom nggak bisa setiap hari karena olok kuota begitu. Jadi kita bisa lanjutkan nanti secara asinkronus juga di WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mios, enggak nuhun sadayana. Abdi ge nya izin ya. Kira kamera di-share. Nuhun.